Hello, good morning students. Welcome back in English 9 grade lesson. How are you doing? Bagaimana kabar kalian? Always healthy, right? And keep on studying at home. Well, today we are going to start our lesson in English material. What is it? Apa materi kita hari ini? Today we will learn about narrative text. Ya, kita akan belajar tentang teks naratif hari ini. Nah, apa itu teks naratif? By the end of this lesson, Miss Anna hopes you will be understand about this lesson about narrative text. Oke, kita lihat dulu apa saja pembahasan kita hari ini. What will we discuss today? There are 5 items. Ada 5 bahasan yang akan kita bahas untuk mempelajari teks naratif. The first one is definition. What is the definition of narrative text? Apa itu definisi dari teks naratif? Second, the purpose. Tujuan dari teks naratif itu apa? Kemudian number 3, there is types. Jenis dari teks naratif apa saja? Number 4, we have generic structure. Susunan dari teks naratif itu seperti apa? Dari awal sampai akhir. And the last, the language feature. Kemudian ciri-ciri bahasanya seperti apa? Oke, itu tadi bahasan kita. Well, let's start our lesson today by reading the definition. Yang pertama dulu ya, definisi dari teks naratif. What is definition of a narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks narasi itu didefinisikan sebagai sebuah cerita imajinasi. Story itu adalah cerita. Cerita imajinasi to entertain people, untuk menghibur orang. Jadi tujuan kita membaca teks narasi itu adalah untuk menghibur diri ya. Nah, teks narasi ini ceritanya adalah cerita khayal. Jadi kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Yang penting ketika kita membaca kita terhibur. Oke, itu tadi definisinya. Second, the purpose. Tujuan dari teks narasi itu apa? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Underline, garis bawahi kata amuse and entertain. Amuse and entertain di sini artinya adalah menghibur. Ya. Jadi tujuan dari teks narasi ini adalah untuk menghibur pembaca. Oke. Number 3, types. Jenis dari teks narasi itu apa saja? Oke, kita lihat ya. Ini yang akan mempermudah kita memahami teks narasi. Jenisnya antara lain ada legend atau legenda. Lalu ada folktale, cerita rakyat. Myth, mitos. Fable, cerita binatang. Oke, dalam bahasa Indonesia pastinya kalian sudah familiar dengan legenda, cerita rakyat, mitos, dan cerita binatang. Ya, itu semuanya adalah jenis cerita khayal yang kita tidak tahu kebenarannya. Nah, dalam bahasan ini akan kita bagi menjadi 2 sumber cerita. Yang pertama adalah cerita dari dalam negeri, domestic story. Nah, bisa kalian lihat di sini ada beberapa contoh teks narasi dari dalam negeri, seperti Bawang Merah dan Bawang Putih, kemudian ada Toba Lake Legend, legenda Danau Toba, lalu ada juga Roro Jonggrang, kisah terjadinya Candi Prambanan, kemudian ada cerita hewan, kancil dan buaya. Itu tadi adalah contoh teks naratif dari dalam negeri. Nah, sementara satu lagi, ini adalah cerita narasi dari luar negeri atau foreign story. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang sudah mengenal jenis cerita yang ditampilkan pada layar. Ada Jack and the Beanstalk, kemudian ada Thirsty Crow, ini cerita fabel ya. Kemudian ada yang terkenal Snow White, Cinderella, lalu ada juga Two of Everything. Nah, ini contohnya, sekedar contoh bahwa teks naratif itu ceritanya sudah kalian kenal. Oke, ini adalah jenis-jenisnya. Next, we move to generic structure. Susunan dari teks narasi itu seperti apa?
Oke, kita lihat. Mestinya kalian sudah mengenal ya teks narasi. Ambil contoh cerita Cinderella. Bayangkan cerita Cinderella. Di sana pertama kali pasti diperkenalkan tokoh-tokohnya. Kemudian lanjut ke permasalahan. Lalu mencapai klimaks dan kemudian ada penurunan alur ya, sampai dengan tahap penyelesaian lalu sampai endingnya. Nah, kita lihat generic structure dari teks narasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah orientation. Orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Oke, jadi ini adalah paragraf pembuka. Paragraf pertama biasanya. Di sini diperkenalkan karakter atau tokoh dari cerita itu. Kalau cerita Cinderella berarti diperkenalkan tokohnya siapa saja. Oh, ada Cinderella, kemudian ada raja dan sebagainya. Ya, di sana diperkenalkan dulu tokoh-tokohnya. Ini adalah bagian orientation. The second part ini adalah complication atau komplikasi. It is where the problems in the story develop. Nah, di sini mulai dibicarakan masalahnya. Oke, kalau cerita Cinderella contohnya, maka di sini bisa diambil cerita bahwa dia punya ibu tiri, ibu tirinya kejam ya. Dia suka dipekerjakan atau diperlakukan tidak adil. Oke. Nah, di sini diceritakan urutan-urutan mulai permasalahan dimulai. Setelah itu, the third part di sini ada resolution. Oke, resolution. Setelah mencapai permasalahan dan mencapai puncak permasalahan, maka di sini diberi resolusi atau penyelesaian. Where the problems in the story is solved. Oke. Jadi setelah tadi Cinderella diperlakukan kejam oleh ibu tiri, kemudian ada cerita sampai ke istana dan sebagainya. Nah, akhirnya ada penyelesaian. Ya, penyelesaiannya bagaimana? Cinderella ada bantuan dari ibu peri, kemudian tentang sepatu kaca yang dipertemukan dengan pangeran. Oke, itu adalah resolusinya. Kemudian bagian yang terakhir, the last part is reorientation. Reorientation ini adalah pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita itu. Bisa dicantumkan, bisa juga tidak. Maka di sini sifatnya adalah optional. Oke, itu adalah bagian-bagiannya. Hanya 4 saja. Oke, jadi dari pembuka, orientation, kemudian masuk ke permasalahan atau complication. Nah, kemudian setelah complication ada resolution, penyelesaian. Di bagian terakhir ada reorientation. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang bisa diambil nilainya. Oke, di sini bisa kita lihat moral value. Oke, itu tadi bagian-bagian dari teks naratif. Oke, berikutnya yang terakhir adalah language feature. Jadi ciri bahasa dari teks naratif itu seperti apa? Kita lihat ya, one by one. The first one is using past tense. Bentuk waktunya adalah masa lampau. Ya, meskipun tidak terjadi di masa lalu, tetapi karena ini adalah cerita khayal, maka bentuk waktunya menggunakan past tense. Sebagai contoh, bisa dilihat dari kata kerja. Killed, ini artinya membunuh. Nah, kalau dalam bentuk biasa, kill itu tanpa imbuhan ed ya di belakangnya. Tapi karena bentuk past tense, maka menggunakan imbuhan ed di belakang untuk kata kill. Lalu contoh yang lain, minum, bahasa Inggrisnya kita tahu drink. Tapi karena bentuknya past tense digunakan dalam teks naratif, maka berubah menjadi drunk. Oke, itu tadi ya. Bentuknya adalah past tense. Lalu ciri bahasa yang lain, ini menggunakan adverb of time, keterangan waktu. Kalian pasti sering mendengar kalimat once upon a time atau kata one day. Ya, ini untuk mengawali cerita biasanya. Pada suatu hari atau satu hari, itu ya contohnya. Kemudian berikutnya ada time conjunction, penghubung waktu. Biasanya menggunakan kata when, then, suddenly.
When di sini artinya bukan kapan, tapi saat atau ketika. Lalu then itu artinya lalu, suddenly, tiba-tiba. Oke, itu tadi penghubung waktu. Lalu ada juga specific character. Jadi ada tokohnya. The character of the story is specific, not general. Ya, jadi Cinderella, kemudian Snow White, 7 kurcaci, ada pangeran, ibu peri, ibu tiri. Nah, itu specific character. Lalu menggunakan action verb. A verb that shows an action. Ini hampir sama seperti menggunakan past tense ya. Dia ada kata kerjanya. Kemudian yang terakhir ini ada direct speech. Kalau dalam bahasa Indonesia, direct speech ini adalah kalimat langsung. It is to make the story lively. Jadi ada percakapan yang diucapkan oleh karakter yang ada di dalam cerita. Seperti contohnya, Snow White mengucapkan, "My name is Snow White." Nah, ini adalah direct speech. Nama saya Snow White. Oke. Nah, untuk direct speech ini tidak menggunakan past tense, tetapi menggunakan present tense. Ya, waktu sekarang, karena dia sedang berbicara. Oke, baik students, itu tadi pengetahuan atau teori tentang teks narasi. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang pembelajaran bahasa Inggris. Kita lanjutkan narasi atau teks narasi ini minggu depan dengan pembelajaran yang lebih mendalam lagi. Oke, baik students. That's all for our lesson today. See you next week and